Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Wahyuni Korompot dari Fakultas Tarbiyah jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membahas 4 materi yang berbeda mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik dan prinsip supervisi pendidikan. Yang kedua, ada bahan dan pola pendekatan supervisi pendidikan. Yang ketiga, kepemimpinan dalam supervisi pendidikan. Dan yang keempat, ada jenis-jenis pembelajaran supervisi pendidikan. Langsung saja pada materi yang pertama, teknik supervisi pendidikan. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam membantu guru untuk meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok, perorangan, bertatap muka, ataupun melalui media komunikasi. Ada juga beberapa teknik supervisi pendidikan yang dapat digunakan supervisor pendidikan, antara lain, yang pertama, kunjungan kelas secara berencana, yang kedua, pertemuan pribadi antara guru dan supervisor, yang ketiga, mengadakan rapat supervisor dengan para guru di sekolah, dan yang keempat, kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Ada juga prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor harus benar-benar memegang prinsip atau pedoman bagi pelaksanaannya demi kesuksesan tugasnya. Ada juga prinsip supervisi menurut Gunawan, yaitu prinsip fundamental dan prinsip praktis. Nah, di prinsip praktis ini terdapat 2 poin yang berpedoman pada prinsip, yaitu prinsip positif dan prinsip negatifnya. Kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu pola pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, yaitu cara mendekatkan diri kepada objek atau pola perilaku yang tepat untuk mempengaruhi orang lain. Bahwa suatu pendekatan supervisi sangat tergantung kepada prototipe guru. Nah, prototipe guru di sini ada beberapa, yaitu guru yang profesional, guru tukang kritik, guru yang sibuk, dan guru yang tidak bermutu. Ada juga bahan dan alat supervisi pendidikan, yaitu Suharsini Arikunto menjelaskan bahwa ada 2 hal yang berkenaan dengan bahan yang digunakan untuk kegiatan supervisi, yaitu informasi atau data supervisi dan sumber data supervisi. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu kepemimpinan dalam supervisi pendidikan. Di sini saya mengambil 3 poin dalam kepemimpinan supervisi pendidikan, yaitu kepala sekolah sebagai tanggung jawab, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, dan kepala sekolah sebagai supervisor. Poin yang pertama, kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dalam tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya, dengan dasar Pancasila yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, 3. Mempertinggi budi pekerti, dan yang keempat, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Poin yang kedua, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Pimpinan adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk bekerja sama ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor adalah satu tugas pokok administrasi pendidikan, bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para inspektur maupun pengawas saja, melainkan tugas kepala sekolah terhadap pegawainya. Kita lanjut pada materi yang terakhir, materi yang keempat, yaitu jenis-jenis pembelajaran supervisi pendidikan. Di sini saya mengambil 2 jenis dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama supervisi umum dan supervisi pengajaran, dan yang kedua supervisi klinis. Nah, sekian yang dapat saya bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.